Bapak moderator, para panelis, para pembicara, dan saudara-saudara sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk ikut dalam Surabaya Kardiologi Update tahun 2020. Dan kuliah saya pada hari ini adalah State of the Art CTO PCI. Saudara-saudara, CTO atau Coronary Total Occlusion itu dijumpai sekitar 30-50% dari pasien yang dilakukan coronary angiografi. Pada masa lalu, hanya sekitar 10-15% CTO saja yang dilakukan tindakan PCI atau stenting. Hal ini disebabkan oleh karena banyak hal. Yang pertama karena dengan alasan lama, sulit, lalu kemudian suksesnya rendah, komplikasi banyak, dan sebagainya, sehingga hanya sekitar 10-15% saja yang dilakukan PCI. Dan pada akhir-akhir ini, awal tahun 2000-an, kemajuan banyak dilakukan oleh teman-teman kita dari Jepang, sehingga kebanyakan teknik-teknik CTO itu berasal dari Jepang yang menyebar ke negara kita. Tidak hanya negara kita, tapi juga ke belahan dunia lainnya. Tapi sejak 10 tahun terakhir, perkembangan mengenai PCI CTO sangat pesat, terutama dengan diperkenalkannya teknik ADR, Antegrade Dissection, Reentry, dan Hybrid Approach. Hybrid approach maksudnya adalah bahwa tindakan PCI ini menjadi satu kesatuan. Tidak hanya antegrade saja, tidak hanya retrograde saja, tapi menjadi satu kesatuan untuk dengan target adalah kesuksesan, keamanan, dan sebagainya. Walaupun demikian, benefit atau faedah terhadap pasien mengenai PCI CTO ini masih diperdebatkan, masih menjadi kontroversial. Kalau kita lihat dalam slide ini misalnya, yang di atas ini adalah observational study, dan yang di bawah adalah randomized clinical trial. Dari banyak observational study, dan ini hanya kita tampilkan dua observational study, yaitu IRCTO, Registry CTO di Italia, dan JANG di Korea, kita mendapatkan bahwa MACE pada pasien yang melakukan PCI CTO jauh lebih baik ketimbang pasien-pasien yang diberikan optimal medical treatment. Tetapi kalau kita lihat pada randomized clinical trial, to explore Descent CTO dan Euro CTO, maka kita tidak melihat adanya manfaat kalau kita lihat dalam MACE, ya, baik explore Descent CTO maupun Euro CTO. Hanya Euro CTO yang memberikan manfaat PCI pada pasien-pasien itu, yakni perbaikan dalam mengurangi angina, memperbaiki fungsional kapasitas, dan memperbaiki kualitas hidup. Walaupun MACE-nya tidak ada perbedaan antara kelompok PCI dan kelompok optimal medical treatment. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bicara mengenai terminologi CTO. Dalam terminologi CTO, misalkan CTO pada RCA, ada 4 hal yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah proximal cap. Bagaimana proximal cap, pada taper, blunting, apakah ada ambigu atau tidak ambigu, artinya caranya CTO kita tidak begitu tahu, tidak bisa dipastikan dengan pas. Kemudian yang kedua adalah mengenai panjangnya lesi, bagaimana lesi itu sendiri, klasifikasi atau tidak, tortus tidak, bending atau tidak. Dan yang ketiga
adalah landing zone, adalah target vessel di sini. Bagaimana bagus tidak, diffuse tidak, dan sebagainya. Yang keempat adalah mengenai kolateral. Kita harus pelajari dengan baik. Oleh karena itu, dalam membuat angiografi tidak boleh ada panning, tidak boleh digerakkan. Yang kedua, kita harus konsentrasi penuh pada point of interest kita. Kalau di kolateral, kita harus kolateral lihat bagaimana mengenai proximal cap-nya, bagaimana mengenai lazy CTO-nya, dan distal landing zone. Dia adalah contoh pasien yang kita lakukan, ada CTO DLAD, dan kita lihat bahwa memang tidak boleh ada panning sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa lesi CTO pada pasien ini adalah pendek. Lain dengan pasien ini jelas CTO-nya panjang walaupun cap di sini itu taper, tetapi landing zone-nya tidak begitu bagus, kolateralnya juga tidak begitu nyata. Kalau kita lihat dengan hybrid approach, maka yang pertama harus kita pelajari dalam dual injection. Apakah proximal cap-nya ambigu atau tidak, distal targetnya bagus atau tidak, lalu kolateralnya bagaimana bagusnya. Kalau proximal cap-nya itu ambigu, kalau proximal cap-nya itu jelek, kalau kolateralnya bagus, maka kita bisa langsung ke retrograde. Tapi kalau tidak, kita ke antegrade. Antegrade bisa antegrade wiring, escalation, bisa antegrade dissection reentry, tergantung dari panjang lainnya. Kalau panjang lainnya cukup panjang, ya, lebih dari 20 mm, maka kita ke antegrade dissection reentry. Kalau kita retrograde, maka kita bisa lakukan retrograde through lumen puncture, jadi through lumen ke through lumen, ya, atau disebut juga retrograde wire escalation, atau kita bisa lakukan retrograde dissection reentry. Banyak algoritma yang dibuat, diantaranya algoritma dari Asia Pasifik, algoritma dari Eropa, dan dari Jepang atau dari Cina. Dalam tambahan dibanding dengan hybrid algoritma yang asli dari Dr. Brilakis, dituliskan mengenai when we stop, kapan berhenti. Bila prosedur lebih dari 3 jam, lalu kemudian kontrasnya sudah banyak, lebih dari 3,7 atau 4 EGFR, air kermanya atau radiasinya lebih dari 5.000 mg, harus kita stop, ya, untuk keamanan. Kemudian lesi CTO juga harus kita perhatikan baik-baik, kita pelajari dengan kita simak dengan baik-baik. Beberapa kelompok melakukan scoring CTO dalam hubungan dengan success rate. Ada GCTO, progressive score, recharge, dan sebagainya. Ya. Tapi yang paling terkenal adalah Japan CTO score yang dikembangkan oleh dokter-dokter di Jepang yang melihat mengenai stam morfologi, pelan atau tidak, panjangnya lebih dari 2 cm atau tidak, atau bending ada tidak, kemudian ada kalsifikasi ada tidak, dan pernah dilakukan tindakan PCI sebelumnya atau tidak. Masing-masing kemudian diberikan angka 1, makin tinggi angkanya, suksesnya makin rendah. Scoring system yang lain juga dikaitkan dengan sukses rate-nya. Makin tinggi angka, makin rendah sukses rate-nya. Kemudian yang pertama adalah dari tahun lalu ada suatu tulisan yang sangat bagus dari Dr. Brilakis, prinsipal mengenai chronic total occlusion. Yang pertama ada 7 prinsipal. Yang pertama, tindakan PCI ini harus memberikan
memperbaiki simptom ini. Itu yang pertama. Jadi pada pasien-pasien yang tidak ada simptomnya, tentu saja lebih baik tidak dilakukan. Yang kedua, harus dilakukan dengan dual corneal injection. Bisa femoral seperti ini atau kita bisa lakukan femoral dengan radia atau radia. Kita harus menggunakan microcatheter. Tekniknya tadi disebutkan antegrade wire escalation, antegrade dissection re-entry, atau dengan retrograde teknik. Lalu harus efisien dan dilakukan di center dengan ada expertnya harus cukup baik dan center di mana menggunakan volumenya cukup ditambah dengan equipnya yang cukup dan persiapannya juga sangat matang. Ini adalah syarat-syarat untuk keberhasilan dan keamanan dari PCI CTO. Mengenai wire, pada prinsipnya ada wire dengan tape loadnya yang rendah, taper, medium atau high taper, kemudian dilapisi dengan polimer atau tidak, dan sebagainya. Kemudian untuk ADR ada special wire untuk knuckle wire, dan untuk retrograde ada wire-wire yang didesain khusus untuk retrograde. Di samping itu juga ada wire yang untuk eksternalisasi. Bagaimana peranan microcatheter? Sebenarnya microcatheter hanya dipakai untuk memberikan support pada wire. Kemudian yang paling penting adalah gampang untuk mengganti wire kalau kita lakukan penggantian kayak wire seperti pada teknik-teknik antegrade maupun retrograde wire escalation. Di samping itu juga microangiografi dengan atau pemberian obat-obatan melalui microcatheter tersebut. Pada prinsipnya ada yang microcatheter yang lemas, low profile, sampai microcatheter yang cukup keras seperti Tornes, Turnpike, Gurt, dan sebagainya. Di samping itu, di samping microcatheter yang hanya 1 lumen saja, ada yang dengan 2 lumen. Ada yang ujungnya bisa dibengkokkan seperti pada microcatheter supercross atau microcatheter yang cukup kuat, cukup keras seperti pada Asahi Tornes. Kita bicara mengenai antegrade wire escalation. Sekali lagi bahwa harus menggunakan dual atrial puncture, kemudian yang bisa dilakukan antegrade wire escalation kalau proximal cap-nya itu jelas, tidak ambigu, taper, apakah dia blunt juga nggak apa-apa, asal jelas. Lalu CTO-nya, lesinya tidak panjang, harus pendek, targetnya juga harus bagus, dan kolaternya boleh bagus, boleh tidak. Targetnya adalah turlumen ke turlumen. Ini adalah contoh prinsip dari AWE pada proximal yang taper. Harus ada microcatheter, dan microcatheter kita bawa ke proximal cap dengan menggunakan wire yang biasa yang kita pakai dengan tekukan di sini agak besar, hanya dibawa sampai di sini kemudian kita kunci kalau bisa. Baru setelah wire-nya sampai di sini, kita baru menggantikan dengan wire CTO. Kalau untuk antegrade tidak ada kalsifikasi, kita bisa boleh pakai XTA dahulu, ya, baru kemudian dengan yang lain-lain. Ada beberapa kemungkinan kalau kita menggunakan AW. Yang pertama, kalau wire kita mencapai distal target, artinya sukses. Tapi bisa juga wire kita
masuk ke dalam side branch. Ini nggak apa-apa, lalu kemudian kita ganti dengan double lumen catheter, baru kemudian kita masukkan ke CTO berikutnya. Atau kalau kita bisa masuk selain branch, kita bisa masuk ke dalam subintimal. Kalau masuk dalam subintimal, kita harus, yang pertama bisa kita lakukan reroute, tetapi harus proksimal mungkin. Kemudian kita bisa menggunakan body wire, seesaw technique, atau kita menggunakan IFUS guided re-entry. Kita masukkan IFUS, masuk dalam subintimal, kemudian kita melihat di mana true lumen kita masukkan wire kita ke arah true lumen tersebut. Kalau nggak bisa, baru kita menggunakan strategi lain, kita beralih menjadi ADR atau ke retrograde. Kalau blunt, maka kita bisa menggunakan dua lumen kateter, microcatheter, lalu kemudian kita tembus ke sini, jadi satu wire ke sana, satu wire untuk menembus CTO, atau kita dengan IFUS guided seperti begini. Jadi kita parking IFUS-nya di sini, lalu kemudian kita cari true lumennya, kemudian kita puncture ke sini. Atau kalau tidak, kita bisa primary ADR, ya, menggunakan crossboss atau knuckle wire. Kalau misalkan wire bisa melewati lacy CTO, tapi yang lain-lain, microcatheter, balon nggak bisa, maka yang harus kita pikirkan adalah memberikan support pada guiding catheter. Ya, dengan lebih alignment. Kalau dari RCA kita bisa clockwise, kita harus lihat dari RAO. Lalu bisa juga kita menggunakan extension wire, mother and child, atau guide extension, Godzilla, guide liner, atau kita menggunakan anchoring wire atau anchoring balon yang bisa memberikan support pada guiding catheter. Kalau memang itu nggak bisa, baru kita menggunakan yang namanya balon assisted microdissection. Kita masukkan balon kecil, kita dorong sampai mentok, baru kemudian kita kembangkan sampai kita burst, sampai kita memang kita pecahkan. Nah, dengan demikian akan terbentuk microdissection. Biasanya kita bisa melewati laser. Atau kalau tidak bisa, kita menggunakan laser. Sayang laser belum ada di Indonesia. Ini ada satu contoh pasien dengan LAD stenosis, kelihatannya blunt, proximal cap, LAD di amicus, CTO length barangkali ini short tetapi ada kalsifikasi, tapi distal targetnya bagus. Kita coba dengan AWE, ya, ini masuk ke dalam subintimal, ya, dalam subintimal, lalu kemudian kita tarik lagi, kita reroute, bisa masuk ke dalam antegrade, bisa masuk ke dalam true lumen, dan kemudian kita rota, dan ini ada hasilnya. Ya, kita pasang satu des 3,5-3,8, kemudian kita pot 4 mg. Walaupun kita menggunakan CTO teknik, tapi jangan lupa teknik-teknik bifurcation lain. Kalau itu memang bifurcation harus kita lakukan seperti pot dan sebagainya. Case kedua adalah CTO yang sangat pendek tapi blunt, pernah dilakukan di rumah sakit lain tapi gagal. Ini kita bisa lakukan dengan menggunakan double lumen catheter. Sudah bisa lihat, kita pasang di sini double lumennya, dan kemudian kita bisa lihat bahwa wire-nya dengan gampang masuk ke dalam true lumen seperti ini. Ini kemudian bisa masuk ke dalam true lumen, dan ini adalah hasilnya. Ya, antegrade dissection re-entry. Jadi kita lihat kalau ini misalkan CTO-nya kita masuk, bisa dengan
wire, knuckle wire di sini. Ini kita menggunakan knuckle wire, bisa juga dengan crossbows. Ya. Kalau sudah sampai ke target vessel, maka kita ganti dengan balon khusus, itu balon stingray namanya. Ya, ini bisa kita lakukan dissection bisa dengan crossbows. Kalau balon ini namanya balon stingray yang lubangnya ada 3, 1 di depan, kemudian 2 di sini yang menghadap ke bawah, ke atas, dan 1 menghadap ke bawah. Jadi subintimal ini bisa dengan crossbow seperti ini, atau dengan knuckle wire, atau build out dari anti-grid wire escalation. Kita contoh kasus adalah 17 tahun, seorang laki-laki dengan Kawasaki disease sejak umur 6 tahun. Treadmill test positif, angina, kemudian kita lakukan anti-grid wire escalation karena ada stamp dan sebagainya kelihatannya, tapi selalu masuk ke dalam subintimal. Jadi kita coba dengan retrograde melalui epicardial, tapi karena bentuknya yang tortuous, ini gagal juga, sehingga kita putuskan untuk menggunakan AWE dengan stingray. Ya. Stingray kita bisa lihat bahwa stingray itu biasanya kelihatan nanti ada seperti 2 balon, begitu, balon kecil. Dan pada waktu kita melakukan re-entry, kita harus semprotkan retrogradely sehingga kita bisa lihat vessel, target vessel. Dan balon pada stingray itu harus kelihatan betul-betul satu. Ya. Baru kemudian kita re-entry, kita stick, kemudian swap, kita ganti dengan wire yang ada polimer jacket sehingga licin, sehingga kita bisa masuk ke dalam distal target. Ini adalah hasil akhirnya cukup baik. Kemudian kita bicara mengenai retrograde approach pada CTO PCI. Retrograde approach itu dari turlumen yang kita sebut sebagai retrograde wire escalation, atau retrograde masuk ke dalam subintimal, kemudian re-entry masuk ke dalam turlumen. Agak berbeda dengan antegrade dissection re-entry, maka pada retrograde dissection re-entry kita menggunakan balon biasa dengan card atau reverse card teknik. Jadi kalau retrograde wire escalation kita lihat wire-nya terus masuk saja ya, dari retrograde. Kemudian kalau kita lihat karena kita setelah casing wire, kita lakukan casing wire, kita nggak tahu apakah di situ dalam satu ruangan atau tidak, maka kita bisa melakukannya yang namanya card atau reverse card dengan menembus balon ini, sehingga kedua wire itu bisa dalam satu ruangan sehingga bisa menyelesaikan targetnya. Ya. Jadi turlumen, sub, lalu turlumen lagi. Nah, perbedaan antara dissection re-entry dan antegrade dengan retrograde, bahwa ADR seperti kita tahu bahwa dia dari subintimal ke turlumen. Hanya dari subintimal ke turlumen. Harus menggunakan spesifiknya itu namanya re-entry, dan targetnya adalah vessel yang diisi kontras. Karena kita harus melihat dengan kontras, pancernya dari antegrade, ya, selalu dari antegrade ke daerah target vessel. Sementara di sini bisa dari subintimal ke turlumen, turlumen subintimal, atau subintimal dengan menggunakan balon biasa. Target puncture-nya ada balon, bukan vessel, dan tidak perlu kontras. Puncture
bisa dari antegrade wire maupun retrograde wire. Ya. Biasanya untuk retrograde kita bisa menggunakan Asahi, ya, Swash, Felder FC, Felder XTR, atau Samurai FC. Tapi di center saya biasanya menggunakan Asahi Sion dan Asahi Swash. Kalau Asahi Swash 303 biasanya pada kolateral yang agak tortuous karena ini tape load-nya sangat rendah. Untuk kolateral, kalau kita lihat bahwa di CTO di RCA, maka kolateral bisa dari septal, bisa dari epikardial, bisa ipsilateral. Yang biasa kita pakai adalah dari septal LAD ke PDA kanan. Ya, ini yang biasa kita pakai. Sementara kalau untuk CTO di LAD, maka kita bisa kolateralnya bisa kolateral dari PDA ke distal LAD, ya, biasanya yang paling banyak, atau bisa dari septal ke septal, bisa juga dari diagonal ke diagonal, misalkan, atau bisa juga dari obtus marginal ke diagonal. Tapi umumnya yang dipakai adalah septal karena lebih aman. Nah, untuk menilai kolateral harus dinilai dengan baik. Kolateral yang ideal kalau kolateralnya besar, tidak tortuous, lalu tidak banyak cabang-cabang, sudut dari donor exit ke kolateral besar, sudut dari kolateral ke recipient vessel juga cukup besar. Ya. Dan untuk menilai ini tentu saja kita bisa menilai mengenai connection size, exit dari donor vessel, collateral tortuosity, dan collateral dan recipient artery. Tentu saja kalau yang ideal seperti yang saya sampaikan di depan. Ya. Ini adalah contoh pasien umur 53 tahun, CTO di proximal LAD, walaupun dia ada sedikit tunnel, tetapi ada kalsifikasi, lalu di donor arterinya juga heavily calcified dengan critical stenosis, sehingga kita perbaiki di donor arteri dulu. Ya, kita lakukan, ya, kita perbaiki, kita rota, kemudian setelah itu hasilnya seperti begini, lalu kemudian kita lakukan, kita cari kolateral, dan kolateralnya kebetulan cukup bagus, ya, kita bisa masukkan ke kolateral, ya, lalu bisa masuk sampai ke mid dari RCA, kemudian undergridge-nya kita masukkan wire, ya, lalu kemudian ada casing wire, kemudian kita reverse cut teknik balon, kita masukkan, kita puncture ke arah balon, kemudian wire kita bisa masuk ke contralateral guiding catheter, kemudian eksternalisasi, ya, kemudian kita buka dengan beberapa balon, dan ini adalah hasil akhirnya. Di LAD juga hasilnya cukup bagus. Bagaimana komplikasi CTO? Komplikasi CTO bisa ekstrakardiak, radiasi, chain, dan sebagainya. Bagaimana menghindari ini? Tadi sudah kita akan tidak boleh lebih dari 5.000 mg dan tidak boleh 4 kali dari EGFR. Kardiak yang paling banyak adalah perforasi, yang paling banyak baik di main vessel maupun di distal target maupun di kolateral, pakai septal, epikardiak. Kemudian kalau terjadi tamponade, kita harus pandai, operator harus
familiar ya bagaimana dengan puncture pericardiocentesis. Ini sebagai contoh yang terjadi spiral dissection dari proximal ya, dari ostial sampai ke ujung. Ini pasien dengan CTO di daerah distal RCA ya. Oleh karena itu wire harus dimasukkan pada waktu guiding ada di luar dari coronary artery, dan ini harus jalannya berbeda, bisa masuk ke dalam side branch dan memang jalannya berbeda. Akhirnya kita bisa memberikan stent yang panjang ya, sampai ke distal. Ini yang dilaporkan oleh Dr. Das. Kalau terjadi RS3 seperti ini, ditutup dengan cover stent. Ini beberapa tahun yang lalu pasien kita, ya, pasien dengan left dominant, kemudian CTO di proximal LAD, kemudian kita lakukan retrograde approach, kemudian terjadi perforasi, ya, perforasi sehingga kita lakukan coiling. Tapi waktu itu coil nggak ada, terpaksa kita berikan homemade coil. Ujung dari wire kita buat seperti coil, kita masukkan sambil kita menunggu coil, banyak coil datang, kita pasang, ya, pasien masih hidup sampai sekarang. Kemudian yang sangat mengkhawatirkan adalah terjadinya kalau kita melakukan retrograde melalui epicardia. Ya, di CTO di LAD, kemudian terjadi perforasi, gampang kita pasang coil di sini, kemudian kita kirim ke ICU, tapi bleeding masih terjadi autotransfusi dan kemudian kita kirimkan ke cath lab. Lagi masih bagus di sini, maka kemungkinan besar adalah dari RV branch yang dari RCA. Jadi kira-kira skemanya kita udah tutup di sini, tapi RV branch ini masih mendapat dari mana-mana sehingga bleedingnya masih terjadi. Karena kita masih harus menutup di sini. Bagaimana caranya? Kita harus menembus CTO di sini, baru kemudian kita bisa menutup di sini. Inilah yang kita lakukan. Kita bisa menembus CTO, ya. Kemudian kita lihat bahwa memang bleedingnya masih terlihat kalau kita semprotkan dari RCA. Dan kalau kita semprotkan di RV branch, maka kita juga masih bisa melihat ada bleeding. Oleh karena itu, kita tutup di RV branch-nya dan kita bisa menutup bleeding tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, CTO harus kita lakukan dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama adalah benefit. Kalau ada pasien benefit, baik angina bisa memperbaiki, harus ada angina. Kemungkinan juga kita harus memperbaiki exercise capacity dan quality of life. Di samping itu kita harus juga lihat lesinya. Bagaimana skor lesi dari CTO. Makin besar scoring, makin rendah success rate-nya. Dan kemudian dengan operator juga, oleh karena itu kita harus pertimbangkan kemungkinan suksesnya tindakan PCI CTO tersebut. Keduanya harus kita gabungkan dan kita harus gabungkan terhadap risk yang ada. Kalau benefit nggak ada, kemungkinan suksesnya kecil, lebih baik nggak usah dilakukan tindakan. Karena bagaimana juga ada risk akut dari tamponin, stroke dan sebagainya sampai kronik, stent thrombosis, instant vasoconstriction. Oleh karena itu, Bapak Moderator, kalau bisa saya simpulkan, dalam 15 tahun terakhir ini perkembangan situ sangat pesat. Ada 4 teknik, AWE, ADR, RWE, dan RDR. Dan kalau dilakukan dengan tepat, maka biasanya akan lebih aman, lebih efektif.
dan lebih efisien secara berdurasi lama. Sukses CTO tergantung dari morfologi CTO, proximal cap, lazy, distal target, dan collateral. Beberapa CTO telah dikembangkan untuk memprediksi prosedural sukses. Dan walaupun demikian, evidence dalam clinical benefit ini masih kontroversial. Oleh karena dalam melakukan CTO-PC harus dilakukan beberapa pertimbangan, terutama benefit pasien, kemungkinan suksesnya, dan potensial risk. Beberapa potensial risk composition dan operator harus mengerti benar bagaimana mengatasi komplikasi tersebut. Oleh karena itu, di Indonesia seyogianya ada CTO Center agar kita bisa berkembang seperti di negara-negara lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.